Mari kita lanjutkan cerita keisangan Nagatoro kepada Naoto. Di season kali ini, kayaknya bakal ada kemajuan deh. Di antara mereka mulai ada percikan cinta. Tapi bakal lancar nggak ya? Atau para pengganggu akan mencegah percintaan di antara mereka bersatu? Kalau penasaran sama kelanjutannya, berarti udah saatnya kita masuk ke dalam ceritanya. Inilah dia Ijiranaide Nagatoro-san Second Attack. Keisangan Nagatoro kepada Naoto semakin menjadi-jadi. Keseharian Naoto masih terganggu dengan kehadirannya Nagatoro. Bahkan Nagatoro semakin agresif loh. Dia berani memancing kegugupan Naoto dengan cara memeluk sampai meminta Naoto memasangkan kaos kaki. Walaupun pada akhirnya ya Nagatoro sama-sama salting juga sih. Lalu pada suatu hari, saat Naoto berlatih melukis, tiba-tiba Sunomiya mampir untuk mengecek perkembangan Naoto dalam menggambar. Sejauh ini, Sunomiya menilai kalau ide Naoto sepertinya buntu, butuh sesuatu yang lebih hidup. Maka dari itu, Sunomiya pun menyarankan Naoto menggambar binatang saja. Bahkan untuk mendukung kemajuan Naoto, Sunomiya memberikan tiket ke kebun binatang. Tapi dia memberikan 2 tiket. Sunomiya ingin Naoto pergi bersama Nagatoro, karena mau bagaimanapun juga, sosok Nagatoro sudah ikut bekerja sama dalam hidup Naoto kan? Gampang mengajak seseorang pergi ke kebun binatang, tapi bagi Naoto itu adalah hal yang sangat sulit. Naoto sudah menebak pasti kalau Nagatoro diajak, dia akan mengejek habis-habisan. Tapi sebenarnya sih, obrolan Naoto dengan Sunomiya tadi terdengar Nagatoro loh di luar sana. Dia jadi salah tingkah menunggu ajakan Naoto. Tentu saja mereka berdua jadi gugup satu sama lain, dan setelah melalui keheningan yang panjang, akhirnya Naoto mulai menanyakan kepada Nagatoro apakah dia suka pergi ke kebun binatang. Nagatoro sudah tidak kuat menahannya, maka dari itu dia langsung melemparkan pertanyaan kepada Naoto. Apakah Naoto mau mengajak Nagatoro ke kebun binatang? Nah, mendengar pertanyaan itu, Naoto dengan terbata-bata akhirnya mengiyakan. Tentu saja Nagatoro langsung menerimanya, walaupun dengan ejekan yang sangat mengganggu. Hari ke kebun binatang pun tiba. Di sini Naoto fokus menggambar satu binatang ke binatang lainnya, dan hal itu cukup membuat Nagatoro kesal. Karena bayangannya tidak seperti ini. Seharusnya mereka menikmati waktu bersama, tidak habis sepenuhnya dengan menggambar. Untungnya Naoto menyadari kalau Nagatoro bosan, maka dari itu Naoto pun memberikan selembar kertas kepada Nagatoro untuk ikut menggambar saja. Naoto bahkan mengajarkan teknik dasar, dan sepertinya Nagatoro cukup mahir menyerap tahapan menggambar dari Naoto. Walaupun tidak ada kegiatan seperti pasangan muda pada umumnya, tapi lambat laun Nagatoro pun menikmati momen menggambar bersama Naoto. Besok sekolah akan mengadakan maraton dan kali ini Naoto ingin mengungguli Nagatoro. Naoto lelah diejek terus oleh Nagatoro, tapi karena terlalu bersemangat, di sesi latihan ini Naoto malah keseleo. Alhasil, ketika hari maraton tiba, Naoto tidak bisa lari semaksimal mungkin. Di tengah perjalanan, Naoto pun akhirnya dihampiri Nagatoro, dan tentu saja Nagatoro mengejek Naoto yang kurang cepat nih larinya. Tidak lama dari itu, Sunomiya lewat dengan kecepatan yang lebih luar biasa. Entah kenapa, melihat Sunomiya, Nagatoro jadi ingin menyusul Sunomiya. Tapi dia tidak ingin sendiri, dia mengajak Naoto menyusul Sunomiya juga. Naoto sebenarnya sudah mencoba menyadarkan Nagatoro kalau Sunomiya itu cepat sekali, tapi karena obsesinya tinggi, Nagatoro tetap berlari. Saat mereka berdua fokus menambah kecepatan, kaki Naoto kembali sakit. Karena Naoto tidak ingin menghalangi Nagatoro, Naoto pun meminta Nagatoro pergi duluan saja. Tentunya Nagatoro tidak bisa meninggalkan Naoto, maka dari itu Nagatoro pun menggendong Naoto. Walaupun tubuh Naoto cukup berat, Nagatoro tetap berusaha membawa Naoto. Dan dari kejadian itu, Nagatoro malah jadi kelelahan, dia sakit di keesokan harinya. Karena Naoto tidak tahu kabar selanjutnya Nagatoro, Naoto pun memberanikan diri menanyakan kepada Maki dan Yoshi. Menyadari kalau Naoto penasaran dengan keadaan Nagatoro, mereka pun memberikan buku catatan untuk Nagatoro. Mereka malah meminta Naoto saja yang memberikan kepada Nagatoro, karena dengan begitu Naoto akan tahu juga kan keadaan Nagatoro. Mau tidak mau nih, Naoto pun menuruti permintaan 2 gadis iseng itu, dan sesampainya di rumah Nagatoro ternyata tidak ada respon. Naoto jadi khawatir kalau Nagatoro sendirian dan pingsan di dalam sana. Maka dari itu Naoto pun mengintip. Tapi saat dia mengintip di belakang sana terdengar seseorang menegur. Dan dia adalah kakak dari Nagatoro, Misaki Nagatoro. Naoto pun langsung menjelaskan niatannya masuk ke dalam sini. Karena kan Naoto tidak ingin ada kesalahpahaman. Setelah mendengar penjelasan Naoto, Misaki pun mengizinkan Naoto masuk ke dalam. Kehadiran Naoto yang tiba-tiba ini cukup membuat Nagatoro salah tingkah. Maka dari itu, dia langsung mandi dan membereskan kamar. Kebetulan keadaannya sudah membaik. Nagatoro pun mengajak Naoto ke kamar. Dia tidak suka jika ada kakaknya di antara mereka. Kenapa begitu?
karena Misaki adalah sosok ratu iseng yang lebih iseng dibandingkan Nagatoro. Nagatoro saja sampai risih jika Misaki mencampuri urusannya. Setelah makan puding dan bermain game bersama, Naoto pun pamit pulang. Di sini Nagatoro mengucapkan terima kasih kepada Naoto karena sudah mau menjenguknya. Besok, dipastikan Nagatoro akan mengisengi lagi Naoto. Beberapa hari kemudian, giliran Naoto nih yang sakit dan tentu saja Nagatoro mencari Naoto di sekolah karena di ruangan klub tidak ada. Maka dari itu Nagatoro pun menelpon Naoto dan setelah mendengar kalau Naoto sakit dan dia sendirian karena orang tuanya sedang dinas di luar kota, Nagatoro pun langsung menghampiri Naoto. Naoto sempat terkejut melihat Nagatoro yang muncul di halaman belakang. Nagatoro pun menjelaskan kalau sebelumnya dia sudah menekan bel beberapa kali, tapi Naoto tidak muncul juga. Nagatoro jadi khawatir kan? Naoto pun meminta maaf karena tadi dia sedang tidur. Nagatoro pun mulai mengurus Naoto, dari mengompres Naoto sampai membuatkan makanan, tapi karena efek obat, Naoto pun perlahan-lahan tertidur. Di keesokan harinya, Naoto sudah kembali sehat. Ibu Naoto menanyakan kepada Naoto, siapa sih gadis kemarin yang menemani Naoto? Apakah itu pacar Naoto? Tentu saja Naoto terkejut, karena dia pikir kejadian kemarin hanya mimpi. Dengan dada terbata-bata, Naoto pun menjelaskan kalau mereka tidak berpacaran. Sebentar lagi Natal dan biasanya orang-orang saling bertukar kado dengan orang terkasih. Sebenarnya baik Naoto dan Nagatoro sudah mempersiapkan kado Natal. Tapi entah kenapa banyak sekali halangannya. Mereka sulit mencari tempat yang tenang untuk memberikan kado. Mau di ruang UKS, ternyata ada Sakura dengan pacarnya yang sedang bermesraan. Mau di lorong sekolah, ada guru BK yang berkeliling. Mau di atap sekolah, ada sekelompok pasangan yang sedang bermesraan juga. Mereka sudah lelah kalau harus pergi ke tempat lain. Maka dari itu, Naoto memberikan kado di sini saja kepada Nagatoro. Tentu saja Nagatoro sangat senang menerima kado dari Naoto, dan kini giliran Nagatoro yang memberikan kado untuk Naoto. Dan tidak disangka-sangka loh, kalau hadiah mereka sama-sama share. Malam tahun baru, Nagatoro mengucapkan selamat tahun baru dan di sini Nagatoro tiba-tiba menyarankan Naoto untuk Hatsumode di kuil Ishudo. Katanya tempat itu adalah kuil terbaik. Entah kenapa Naoto kali ini nurut-nurut saja untuk pergi Hatsumode ke sana. Dan sesampainya di kuil, Naoto malah bertemu dengan Nagatoro juga. Tapi sekarang dia sedang menjadi gadis kuil. Pantas saja Nagatoro meminta Naoto datang ke kuil ini. Sebagai gadis kuil, Nagatoro mengantarkan Naoto berkeliling kuil termasuk membawa ramalan keberuntungan. Dan saat dibuka, ternyata tahun ini Naoto mengalami kesialan. Saat Nagatoro mengejek Naoto yang mendapat ramalan sial, pengunjung tiba-tiba membludak. Mau tidak mau, Nagatoro pun pamit untuk mengurusi pengunjung. Naoto sebenarnya belum puas bersama dengan Nagatoro. Dia ingin mengajak Nagatoro berdoa bersama. Awalnya Naoto memutuskan menyerah dan pulang saja. Tapi setelah melihat kertas ramalannya lagi, tertulis di sana kalau akan ada kelanggengan hubungan asal Naoto mau mengambil langkah duluan. Tentu saja membaca tulisan itu, Naoto jadi berani mendatangi lagi Nagatoro, walaupun dengan nada terbata-bata. Naoto memberitahu Nagatoro kalau Naoto akan menunggu Nagatoro selesai. Naoto ingin pergi berdoa bersama. Tentu saja Nagatoro sangat terkejut. Dia pun menerima ajakan Naoto dengan senang hati. Setelah jam tugasnya selesai, Nagatoro dan Naoto pun segera pergi ke kuil. Selama berbaris, Naoto tiba-tiba menyadari kalau yang mengantri kok hanya pasangan muda-mudi ini. Dan saat dilihat papan nama dari kuil ini, ternyata kuil ini khusus percintaan. Tentu saja Nagatoro mengejek Naoto karena seperti sengaja ingin datang ke kuil seperti ini berduaan. Padahal kan nyatanya Naoto sama-sama tidak tahu. Tapi walaupun begitu, baik Naoto dan Nagatoro sama-sama berdoa untuk kebersamaan ini agar baik ke depannya. Sebentar lagi sekolah mengadakan lomba judo dan sebagai anggota klub judo, Naoto mau tidak mau harus mengikutinya. Saat Naoto memikirkan perlombaan itu, tiba-tiba Maki dan Yoshi memanggil Nagatoro untuk mau ikut perlombaan. Tapi kebetulan nih, Nagatoro sedang tidak ada di ruang klub. Naoto pun menanyakan kepada Maki, kenapa sangat ingin Nagatoro ikut perlombaan. Memang Nagatoro suka judo. Maki pun memberikan selembaran tempat gym milik orang tuanya, dan di bagian kelas judo terlihat ada Nagatoro. Terungkap nih kalau Nagatoro hebat loh dalam bermain judo, tapi ya akhir-akhir ini Nagatoro sudah tidak bersemangat lagi. Maki meminta Naoto datang saja ke tempat gymnya untuk mengecek, sekalian kan Naoto latihan juga. Naoto pun mengikuti saran Maki untuk datang ke tempat gym, dan ternyata memang ada Nagatoro. Tentu saja, keberadaan Naoto di sini membuat Nagatoro terkejut. Saking terkejutnya, Nagatoro tidak fokus dan akhirnya kena tinju.
Di sini Naoto tanpa basa-basi meminta Nagatoro mengajarkannya trik judo yang baik dan benar. Karena Naoto baru membekali teknik dasarnya saja. Tanpa pikir panjang, Nagatoro mau membantu Naoto berlatih, dan selama berlatih bersama dengan Nagatoro, ada sisi keren yang Naoto lihat. Naoto jadi penasaran kan, kenapa Nagatoro yang hebat ini malah tidak mau berlatih judo secara profesional. Maka dari itu, di perjalanan pulang, Naoto pun menanyakan kepada Nagatoro, apakah nanti ikut turnamen judo juga. Di sini Nagatoro langsung menjawab tidak, tanpa alasan pasti. Pokoknya Nagatoro tidak mau. Naoto pun menyayangkan hal itu, padahal tadi saja di mata Naoto, Nagatoro sangat keren loh. Mendengar pernyataan itu, Nagatoro jadi salah tingkah. Saking salah tingkahnya, dia pun berlari pamit pulang lebih dulu. Tapi dari pujian itu, Nagatoro pun memutuskan untuk ikut perlombaan judo. Hari perlombaan pun tiba, terlihat Naoto ikut bersemangat juga. Dia tidak ingin usaha Nagatoro melatihnya menjadi sia-sia. Nagatoro akan melawan salah satu ahli judo perwakilan Jepang, Orihara. Dari kejauhan, terlihat Nagatoro malah jadi murung. Tentu saja Naoto menghampiri, memberi semangat kepada Nagatoro. Walaupun Orihara memang kuat, setidaknya Nagatoro mencoba dan melakukan yang terbaik kan. Di sini Nagatoro pun memberitahu Naoto kalau Orihara dulu tidak sekuat sekarang. Kenapa Nagatoro tahu? Karena Nagatoro pernah satu dojo dengan Orihara. Setiap melawan Orihara, Nagatoro selalu menang. Tapi setiap dia menerima kekalahan di keesokan harinya, Orihara malah semakin kuat dan sampai pada akhirnya Orihara berhasil menaklukkan Nagatoro. Nah, di hari ketika Nagatoro sadar kalau Nagatoro akan selalu kalah dari Orihara, semangat Nagatoro pun semakin menurun. Naoto pun memberitahu Nagatoro kalau sikap Nagatoro yang sekarang adalah sikap yang tidak mencerminkan sosok Nagatoro yang kuat dan berani. Cobalah dulu, nikmati prosesnya. Naoto yakin Nagatoro pasti bisa. Nagatoro pun tersentuh dengan kata-kata itu. Dan dari semangat Naoto ini, siapa sangka ketika waktu pertandingan Nagatoro dengan Orihara tiba, Nagatoro bisa bertahan cukup lama, bahkan dia bisa menyerang balik beberapa kali. Tapi walaupun sudah berusaha, poin dari pertandingan menentukan kalau Orihara tetap menang. Selain Nagatoro yang kalah, Naoto juga kalah, tapi dia kalah dengan baik, sama persis seperti Nagatoro, hanya masalah skor, bukan kekuatan. Dari pertandingan itu, jiwa kompetisi judonya Nagatoro kembali muncul. Dia berjanji akan melawan lagi Orihara dan akan mengalahkannya. Tapi jika Nagatoro menang, Nagatoro meminta Naoto menciumnya. Tentu saja ucapan itu sangat mengejutkan bagi Naoto. Apakah ini candaan atau bukan? Tapi kalau candaan, pasti Nagatoro akan berbalik mengejek karena Naoto baper. Tapi aneh, kali ini terlihat Nagatoro serius, seakan-akan memang itulah keinginan Nagatoro. Di hari lainnya, saat Nagatoro kembali menjadi model Naoto, tiba-tiba klub seni kedatangan tamu dan dia langsung menyapa Naoto. Gadis ini bernama Hana Tsunomiya. Hana ini adalah sepupu dari Tsunomiya, itulah kenapa Hana mengenal Naoto. Kedatangan Hana ke sini adalah untuk bergabung dengan klub seni, dan tentu saja pernyataan itu cukup membuat Nagatoro panik, apalagi kelakuan Hana ini mirip Tsunomiya. Berani menawarkan diri menjadi model seksi. Selain itu, Nagatoro kan sekarang bergabung klub judo, jadi waktunya semakin tersita bermain di klub seni. Dia khawatir kalau lambat laun Hana akan menarik perhatian Naoto. Lalu di sini Hana sedang mengamati karya-karya Naoto dan sejauh ini Hana menilai kalau kemampuan Naoto semakin meningkat. Dulu sejak SMP Naoto kan menggambar dengan mode gelap, sedangkan sekarang semakin berwarna dan hidup. Hana menebak pasti karena Nagatoro sudah menjadi dewi yang mengubah hidup Naoto. Hana pun menanyakan kepada Naoto, apakah sekarang dia tidak rindu kepada Nagatoro? Karena kan sekarang mereka jarang bertemu. Dengan terbata-bata Naoto menjawab, ya agak rindu juga sih. Mendengar jawaban itu, Hana meminta Naoto kencan dengan Nagatoro, karena dari sana juga nanti Naoto akan tahu bagaimana perasaan dan hubungan mereka ke depannya. Ucapan dari Hana cukup membuat Naoto kepikiran, apakah dia benar-benar harus kencan dengan Nagatoro. Saat dia memikirkan hal itu, di waktu yang bersamaan muncul Nagatoro yang kebetulan baru selesai latihan judo. Mereka pun pulang bersama. Di tengah jalan Naoto kembali teringat ucapan Hana, maka dari itu dia pun memberanikan diri menanyakan kepada Nagatoro apakah di akhir pekan dia santai. Tentu saja dari pernyataan itu Nagatoro langsung tahu apa maksudnya. Dia mengejek Naoto yang tidak bisa mengungkapkan kata yang lebih tepat lagi. Untuk mempermudahnya, Nagatoro pun memberitahu Naoto kalau akhir-akhir ini Nagatoro sedang ingin melihat penguin. Mendengar clue itu, akhirnya Naoto pun mengajak Nagatoro ke akuarium. Dan tentu saja ajakan itu langsung diterima Nagatoro, bahkan kali ini Nagatoro tidak menertawakan atau mengejek Naoto. Senpai. Kabar kencan Naoto dan Nagatoro diketahui Hana. Tentu saja Hana sangat mendoakan semoga lancar, tapi berbanding terbalik dengan Maki dan Yoshi.
Melihat Nagatoro yang bahagia berlebih, mereka malah mengira kalau kencan kali ini pasti Nagatoro akan mengambil kepolosan Naoto. Mereka berdua akan mengganggu kencan Naoto dan Nagatoro saja. Hari kencan pun tiba dan sejauh ini mereka sangat menikmati waktu bersama di akuarium. Dari kejauhan, Hana dan Tsunomiya memantau agar kencan berjalan lancar. Sedangkan di sudut lain, Maki dan Yoshi siap menghadang Nagatoro jika nanti Nagatoro bermain agresif kepada Naoto. Niat jelek Maki dan Yoshi terbaca Hana, maka dari itu mereka dengan terang-terangan mencegah Maki dan Yoshi mengganggu. Mereka berdua tidak berani jika ada Tsunomiya, maka dari itu mereka pergi begitu saja. Mereka akan mencari cara lain. Kembali ke Naoto dan Nagatoro. Setelah lelah bermain di akuarium, mereka pun menutup hari dengan berjalan santai di pesisir pantai. Nagatoro memberitahu Naoto kalau simulasi kencan ini sudah sangat mirip ya dengan kencan sungguhan. Bukankah akan sempurna jika menutupnya dengan hal-hal yang lebih mesra seperti pasangan kencan asli? Misalnya berpelukan atau berciuman. Maukah Naoto melakukan hal itu seperti kencan sungguhan? Dengan terbata-bata Naoto sebenarnya mau, tapi dia malu jika melakukan di sini. Nagatoro kembali mengejek Naoto yang pengecut. Karena tidak ingin dicap lemah lagi, Naoto pun mulai mendekat. Di sudut lain, Maki dan Yoshi kembali menemukan Naoto dan Nagatoro. Mereka kembali bersiap mengganggu kencan ini karena sudah melihat nih Naoto dan Nagatoro berdekatan. Tapi untungnya Tsunomiya dan Hana menghadang. Mereka berempat pun kejar-kejaran, tapi sialnya mereka tidak sadar, berlari ke arah di mana Naoto dan Nagatoro yang akan berpelukan. Karena Nagatoro malu oleh mereka berempat, Nagatoro pun bersiap membanting Naoto. Alasannya, mereka sedang latihan judo, dan kencan kali ini berakhir begitu saja. Di keesokan harinya, Nagatoro masih marah kepada Maki dan Yoshi karena sudah mengganggu. Tapi setelah Sakura membujuk Nagatoro untuk mau memaafkan mereka, hubungan persahabatan mereka pun kembali akur. Lalu sepulang sekolah, Naoto dan Nagatoro kembali pulang bersama. Di sini, Nagatoro tiba-tiba teringat rangkaian kencan mereka yang belum sempurna. Maka dari itu, dengan malu-malu, Nagatoro pun menanyakan kepada Naoto, apakah dia mau menyelesaikan rangkaian kencan yang kemarin. Tanpa menunggu waktu lama, Naoto pun mendekat dan memeluk Nagatoro. Akhir yang sangat hangat kan? Akhirnya, baik Naoto dan Nagatoro bisa mulai menyampaikan perasaan, ya walaupun banyak gengsinya. Selanjutnya, anime apa lagi nih yang harus dibahas? Kalian komen aja ya di bawah. Makasih buat kalian yang udah setia nonton anime dari Masume Cerita. Sampai jumpa di next video. Jamatane, arigato gozaimasu.